Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik. Wah, nggak terasa ya. Udah 6 minggu kita ibadah online di rumah. Tapi nggak apa-apa, walaupun di rumah harus tetap semangat ya. Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, minggu lalu siapa yang masih ingat firman Tuhan? Ayo, cerita firman Tuhannya tentang apa? Jadi, minggu lalu cerita firman Tuhannya itu tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, hari ini kakak mau cerita lagi bagaimana Tuhan menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Jadi, di suatu malam, murid-murid Tuhan itu berkumpul di suatu ruangan. Nah, di dalam ruangan itu, pintu-pintu semuanya terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kira-kira tahu nggak sih mereka tuh takut sama orang Yahudi tuh karena apa? Jadi, mereka tuh takut kepada orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi tuh nggak percaya bahwa Tuhan itu telah bangkit. Dan mereka pikir justru murid-murid Tuhan yang telah menyebarkan rumor bahwa Tuhan telah bangkit. Makanya mereka bersembunyi dalam satu ruangan dan semua pintu mereka kunci. Dan setelah itu datanglah Tuhan dan berdiri di tengah-tengah mereka. Wah, Tuhan benar-benar datang loh. Tuhan menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya. Dan Tuhan juga berfirman, katanya, damai sejahtera bagi kamu semua. Setelah itu, Tuhan juga menunjukkan tangan dan lambungnya. Ingat kan bagaimana tangan Tuhan dipaku dan lambungnya ditusuk?
Dan melihat itu semua, murid-murid Tuhan bersuka cita karena mereka bisa melihat Tuhan. Kemudian Tuhan berkata lagi, katanya, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan terimalah Roh Kudus," kata Tuhan. Nah, adik-adik, saat Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi ada satu murid yang tidak ada di ruangan itu. Kira-kira siapa ya? Iya, dia adalah Thomas. Nah, saat Tuhan menampakkan diri, Thomas nggak ada di situ. Dan kemudian teman-temannya atau murid-murid Tuhan yang lain berkata kepada Thomas, "Hei Thomas," katanya, "kami telah melihat Tuhan," kata murid-murid yang lain. Tapi Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Sayang ya, Thomas saat itu gak langsung percaya kalau Tuhan tuh benar-benar bangkit. Nah, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun hadir bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan pun berfirman, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Tuhan berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihat tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Nah, setelah melihat bekas paku di kedua tangannya Tuhan Yesus, kemudian Thomas menjadi percaya, dan ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku, sekarang aku percaya." Kemudian Tuhan menjawab, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, cerita firman Tuhan hari ini sampai sini. Jadi, berbahagialah kita semua yang tidak melihat kejadian langsung bagaimana Tuhan bangkit dan tidak bisa melihat bekas paku yang ada di tangannya, tapi kita semua tetap percaya. Jadi berbahagialah kita semua yang tidak melihat namun percaya. Amin. Terakhir, Kakak Novi mau ajak adik-adik untuk sama-sama baca satu ayat firman Tuhan hari ini. Ayatnya diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Yuk kita baca bareng-bareng. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Yuk kita berdoa lagi. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh semakin percaya akan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk bisa ibadah bersama lagi. Kiranya Tuhan yang berkati supaya bangsa kami kembali pulih dan kami bisa kembali ibadah di sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.